Dilihat dari tartib nuzul, urutan turun. Surat At-Tariq diturunkan pada urutan ke-36 setelah surat Al-Balad diurutkan ke-35 yang telah kita bahas. Sebelum surat Al-Qamar di urutan ke-37. Nah, sementara dilihat dari urutan di mushaf. Oke, tadi urutan turun. Yang kedua, dari sisi urutan mushaf, surat At-Tariq berada pada urutan ke-86, ditempatkan setelah surat Al-Buruj, sebelum surat Al-A'la. Seperti yang tadi dibacakan oleh Ustaz Akbar, surat At-Tariq terdiri atas 17 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Nah, dari pemetaan ini Bapak Ibu, penting masuk di aspek ketiga, yaitu tanasubus suwar fin nuzul at-tanzil. Paling tidak karena posisi surat At-Tariq diambil hubungan dengan yang terdekat, ya, yaitu surat Al-Balad urutan 35 dan setelahnya surat Al-Qamar ayat 37, sama-sama periode Mekah. Oke, saya sebut relasi hubungan isi dan pesan dan korelasi kesaling terkaitan dalam susunan tartib nuzul, sama-sama periode Mekah. Siap Bapak Ibu? Halo? Asli ini jarang bling gitu. Apakah AC-nya terlalu dingin jadi beku gitu Pak? Nah, urutan ini Bu, menunjukkan keajaiban struktural Quran. Istilahnya itu nazmul Quran. Nazom, urutan. Lihat Bapak Ibu, meskipun disusun dalam mushaf Utsmani, tidak berdasarkan urutan turun. Ketika kita melihat tartib nuzulnya, maka kita menemukan koherensi, kedalaman, dan perkembangan logika dakwah yang sangat menakjubkan. Seakan-akan Bapak Ibu. Silang ini, seakan-akan. Karena yang maha tahu hanyalah Allah. Makanya pakai bahasa seakan-akan. Seolah-olah ketiga surat ini adalah 3 bab dalam satu buku yang utuh. Oke, ini yang tidak akan pernah saya lupa untuk terus mengingatkan. Bahwa tidak ada satupun surat di dalam Quran dari rangkaian 114 surat yang berdiri sendiri. Oke Bu, selang ini, terutama bagi para mubalik di Bogoraya, tidak ada satupun surat dari 14 surat di dalam Quran yang berdiri sendiri. Minimal pasti ada hubungan dengan satu surat sebelum dan satu surat setelah. Sama seperti kata ibu, karena bapak saya nggak percaya hafal Quran jumlah ayatnya berapa gitu. Anggap yang ibu dan bapak sebut, berapa Bu jumlah ayat Quran? Entong 6.666, itu terlalu banyak subsidi. Itu. Nah, jadi 6.286 sajalah malam Bogor, nggak ada yang berdiri sendiri. Yang tadi namanya tanah subuh suwar, yang ini tanah subul ayat. Jadi minimal baca satu ayat sebelumnya, satu ayat setelahnya. Walaupun badai khutbah 3 ayat panjang teuing, komo khutbah Jumat kan, karek oge innal hamda terdengarnya bismika Allahumma ahya wa amut. Tetap yang diterangkan mah cuma satu, tapi minimal kita baca dulu ayat sebelum dan sesudahnya. Itu penting. Nanti di ulumul Quran ada bab khusus demikian. Ini yang terkadang lupa gitu-gitu.
Si mindsetnya itu masing-masing gitu. Padahal satu kesatuan. Nah, dalam konteks periode Mekah, ketiga surat ini tadi saya katakan seolah-olah satu kesatuan 3 bab gitu dalam sebuah buku. Maka bacanya jangan 1 bab begitu. 3 bab yang harus dibaca. Baru terbangun satu pemahaman yang utuh. Kalau bahasa orang Bogor, puzzle-nya itu tersusun gitu. Sudah? Nah, saya ambil 2 saja. Kepentingan tadi kita menyebutnya trilogi gitu. Oke. Trilogi 3 surat dalam konteks kesatuan, yaitu trilogi dakwah di periode Mekah pertengahan. Berarti anggap saja perkiraannya itu tahun keempat, tahun kelima. Sementara kita tahu di Mekah itu 13 tahun gitu Bu. Nah, maka turunnya 3 surat ini itu kisaran waktunya itu 4 sampai tahun kelima di Mekahnya itu. Saat ini turun gitu Bu. Nah, maka ketiga surah ini turun berurutan dalam periode yang sangat berdekatan sekitar tahun keempat hingga kelima kenabian. Ini menunjukkan sebuah klaster atau blok atau trilogi wahyu yang ditujukan untuk menghadapi tantangan dan penolakan yang semakin meningkat dari kaum Quraisy. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, nanti kita berbicara hijrah. Okay? Hijrah itu bukan karena pehul, you know pehul. Sugante soleh si orang pehul gitu. Iya gitu, begitu Bapak Ibu mau dijamret, cenah kasihan. Si orang lain kasihan bager, sieun gitu. Nah, jadi kita akan paham dengan pendekatan ini bahwa yang namanya hijrah bukan lari dengan tiba-tiba. Karena semakin tadi mau habis periode Mekah, tekanan semakin dahsyat. Nah, jadi bahasa saya Mekah pertengahan sekiranya boleh gitu Bu. Periode Mekah itu dibagi 3 klaster. Fase dakwah awal, pertengahan, dan akhir. Maka tekanan itu semakin kuat. Maka tekanan di episode tengah lebih daripada awal. Bahkan episode terakhir menunjukkan puncak sampai nanti hijrah. Oke? Saya nanya ke Bapak Ibu. Ketika kita merasa terpojok, merasa terpuruk, apakah hebatnya tekanan atau kita mentalnya yang ngedrop? Halo, sakaidah Pak. Sakaidah kenapa orang mah? Jadi terkadang kita menyalahkan keadaan, padahal keadaan mah biasa. Justru mental kitanya yang sedang ngedrop. Paham Bu? Halo? Nah, Ibu masih ingat kata-kata saya? Jangan berdoa minta dihilangkan masalah, tapi minta di-upgrade tenaga untuk menghadapi masalah. Karena terkadang bukan beratnya masalah, tenaga kitanya yang lowbat. Halo? Sekali deui. Jadi bukan berarti masalah yang berat, tapi tenaga kitanya yang lowbat. Maka saat berdoa jangan minta dihilangkan masalah, tapi di-upgrade tenaga kita bisa mengatasi masalah. Siap Bu? Halo. Jadi jangan selalu menyalahkan keadaan, kata keadaan teh teuing gitu. Jo enak menyalahkan gitu. Siga urang lamun nyalahkan ka setan. Sorry bro, cek setan teh. Gua juga jaim. Orang kaya lu gak jadi membuat kami naik rating kalau mengganggu Anda. Naon rugi di bandar, cek setan teh gitu Bu. Emang murah ngaganggu Anda teh. Setan oge berhitung Pak.
Jadi kalau kira-kira tadi mengganggu si A, tidak menaikkan rating, moal. Tak urang masuk jual ka setan wae. Padahal setan teh urang. Kalau gitu. Sudah ya. Nah, beda dengan Nabi dan sahabat gitu Pak. Bahwa mereka itu betul-betul sampai berada pada titik nadir. Karena keimanan mereka, daya bet mereka tuh tinggi. Tapi semakin tadi berkukuh terhadap kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, maka feedback yang didapatkan malah semakin keras. Yang itulah Bu. Jadi dalam konteks tadi 3 bab ini sudah masuk di episode tengahnya gitu. Anggap pertengahan. Masa Mekah yang menggambarkan intensitas tekanan sebagai konsekuensi menyuarakan kebenaran mulai didapatkan gitu Bu. Maka Nabi dan sahabat perlu ditambah nutrisi gitu Pak. Nabi dan sahabat perlu ditambah energi untuk menghadapi tantangan itu. Maka diturunkanlah menu gitu Bu, menu nutrisi dengan 3 bab ini. Nikmat Bu. Ibu pernah kita Bu, kalau kita menghadapi masalah hidup, baca surat Anu pernah tuh? Ente orang udah hare-hare. Padahal tiap hari baca Quran. Jadi antara masalah-masalah dengan Quran seakan-akan tadi hari masing-masing. Nah, jadi semakin tekanan datang oleh Nabi dikasih menu lah gitu oleh Allah gitu Pak. Nih menunya, nih nutrisinya, nih upgrade gitu Pak. Datang tantangan baru, kirim surat baru gitu. Dalam bahasa kita, komposisi nutrisinya disesuaikan. Jadi Quran ditempatkan menjadi semacam guidance hidup. Pemandu hidup gitu Bu. Ya nikmat. Jadi betul-betul terasa nikmat hidup dengan Quran Sunnah itu. Tiap menghadapi ini sudah ada Bu nutrisinya. Menghadapi ini sudah ada energinya. Nah inilah tartib nuzul, kelebihannya di situ. Kita menemukan kontekstualisasi zaman dan bagaimana kita menarik dalam kehidupan kita. Ya, itu namanya konteks kesatuan trilogi dakwah di periode Mekah pertengahan.